Bentar. Oke. Saya record ya. Lanjut, kita masuk ke responsi yang berikutnya. Oke, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Terlihat, Pak. Ya, responsi MACTech 1 ya, ini MACTech 2 dengan Baja 1 di yang part yang ketiga. Oke, yang kemarin kan kita sudah ngukur nih. Kemarin itu yang di part pertama itu bagian pondasinya, bukan pondasinya sih, bagian rangka bagian bawahnya. Jadi gini ya, saya akan kasih pena. Jadi misalnya yang kita kemarin kan gambar seperti ini ya. Nih. Misalnya nih. Ya kan? Ini rangka jembatannya misalnya. Oke. Yang kita hitung yang di awal itu bagian sininya ini. Ya kan? Ini bagian partnya, bagian pondasinya, bagian pengebanan yang ada di bagian jalannya. Ya. Yang di bagian sini ya, kita ya. Itu yang part pertama. Ini part pertama. Yang part kedua, itu bagian rangkanya. Ini bagian rangkanya. Nah, di part yang ketiga, kan bagian rangka ini kita dapat, ya kan? Dapat tarik sama tekannya dari masing-masing rangkanya ini, ya kan? Nah, setelah di part yang ketiga, part yang kedua ini, kita masuk ke yang namanya part ketiga itu masuknya ke bagian di mana rangka ini kita cek dimensi dari rangka. Jadi, nanti kita cek dimensi dari rangkanya. Ya, dimensi dari rangkanya itu nanti part yang ketiga. Soalnya, kita kan sudah dapetin dimensi yang ada di sini ya, yang di bagian jalannya, yang di bagian bawahnya nih, ya kan? Pakai dimensi tipe berapa, yang di ada plat sayapnya, yang di diafragmanya itu. Nah, yang berikutnya, itu, tunggu. Oke. Yang bagian ini yang diafragma yang part pertama, yang part kedua itu bagian rangkanya. Nah, sekarang yang part tiga itu kita nentuin seberapa kuat dimensi yang kita hitung dengan kekuatan tekan sama tarik yang ada di rangka ini, kita masukkan dimensinya. Apakah dia pakai dimensi I ya, tipe I atau IWF gini ya, atau C kanal ya, yang seperti ini, atau L, yang model L seperti ini juga ada, ya. Nah, terus misalnya ada double kanal juga bisa, double kanal berhadapan, double kanal bersebelahan. Jadi bisa seperti ini. Oke. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi gini nanti. Nah, atau yang L bersebelahan. Nah, seperti ini. Ini macam-macam dimensi buat itunya. Nanti rangka batang kalian atau yang ada di kalian hitung nanti, entah pakai ini, atau ini, atau ini, atau ini. Jadi nanti bisa aja yang kalian hitung itu, ya, bagian sininya, bagian tariknya, itu bisa menggunakan ini, atau bisa menggunakan yang ini, atau bisa menggunakan ini. Biasanya pakai ini, itu hanya untuk batang pendukung. Misalnya, di bagian pendukung ini, L ini misalnya ini utama ya, ini rak utama misalnya ya kan. Nah kalau misalnya ada L ini, dia bisa jadi seperti ini. Jadi ada tambahan lagi yang kecil biasanya dia. Nah atau yang seperti ini. Jadi dia biasanya itu ada tambahan batang-batang kecil yang mengikat antara batang besar, jadi kayak balok anaknya. Kalau misalnya kalian bis itu anaknya lah ya. Kalau ini kan anaknya, ini kan maknya nih, induknya nih. Induknya rangka induk, sini rangka anak. Jadi nanti posisinya rangka anak itu bisa lebih kecil daripada rangka induknya. Itu nanti. Itu kalau misalnya ada yang seperti ini, perhitungan seperti ini, paling mungkin bakalan digunakan pada MACTech tugas besar yang berikutnya ya, untuk MACTech 3 dan MACTech 4-nya. Baja 2 ya, Baja 2 dan MACTech 3. Nah, ini yang pertama, ini seperti ini, ya kan? Terus kalau berikutnya, untuk yang di bagian beberapa tugas kalian ya, saya buat seperti ini ya. Di tugas kalian itu setahu saya tuh ada lengkungnya tuh beda-beda.
Ya, jadi lanjutannya itu beda-beda. Kalau misalnya lanjutan kalian lebih panjang daripada lebih besar daripada 1, berarti kalian bisa, kan fondasi kalian awal di sini ya, di sini. Kalau dia semakin panjang lanjutannya, berarti kalian butuh yang namanya fondasi tambahan lagi atau perletakan tambahan lagi, ya. Perletakan tambahan lagi itu bisa ditambah seperti ini, berbentuk sendi. Kalau dia bentuk roll di sini, ya, tapi hitungannya nanti jadi jepit. Nanti ini perhitungan ini nanti di meter 3. Nah, ini kenapa di sini jadi dijepit, nanti ada di meter 3, kenapa itu alasannya ada. Jadi nanti kalau lanjutan awalnya kan seperti ini. Kalau kita ada jepit atau ini dianggap jepit, bukan jepit ya. Jadi sendi roll yang di tengah ini itu perletakan yang dianggap jepit. Jadi kalau misalnya seperti ini kan bentuknya seperti ini nanti dia. Nah, ini baru bisa kalian gunakan. Kalau misalnya untuk yang beberapa lanjutannya lebih besar dari 1 yang di tugas besar kalian sekarang. Tapi kalian nanti hitungannya nggak apa-apa kalau hitungannya lebih besar dari 1, berarti nggak masalah loh. Jadi kalian anggap aja semua sama, gini semua. Jadi kalau misalnya kalian ditambah lagi perletakan di sini, nanti perletakan berikutnya itu akan mempersulit perhitungan kalian nanti yang berikutnya. Soalnya ini kan kalian belum diajarin ya untuk perletakan yang seperti ini, sendi, roll, jepit, atau nanti di meter 3 nanti. Itu nanti menggunakan kelaperon, cross, slope reflection, sama atau di sini nanti rangka batang, statis tak tentu, seperti itu. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Saya lanjut lagi. Ini soalnya, soal yang biasa yang kemarin itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu kita dapat nih ya rangka utamanya, ya kan? Rangka utamanya itu yang pertama kita ada 2 kan nih. Kita dapat dari perhitungan hasil dari rangka baja kalian itu kan ada 2 ya, ada tekan sama tarik. Nanti hasil totalnya nanti. Nah, total tekannya itu berapa kN? Yang di ini kN ya. Tarik tuh ada berapa kN? Oke. Kalau pada saat perhitungan ke sini, nilai minusnya, nilai positifnya itu nggak ada lagi. Otomatis misalnya di sini tekan, berarti pokoknya tandanya itu yang menandakan itu tekan atau negatifnya itu hilang. Jadi kalian anggap semua menjadi positif. Nah, kalian ubah menjadi KN semua. Terus kalian cari namanya A gross. Jadi luas dari total yang kalian butuhkan itu berapa sih sebenarnya? Entah itu seperti ini, ya. Jadi kita nggak tahu nih ya, entah itu seperti ini atau entah itu seperti L gitu kan, yang seperti ini. Kalian cari nanti AG-nya itu ada di tabel baja. Nah, ini cara perhitungannya 0,9 dari rasionya, faktor pengurangnya, FY dari soal kalian, PU ini dari sini. Oke. Nah, dimensi ini dapat ini. Nanti nggak dikonversi, Pak. Kenapa, Denny? FY. FY-nya nggak dikonversi. FY itu kan MPa, Denny. MPa itu satuannya Newton per milimeter. Sama ini. Ini sama. Sama dengan di bawah Newton. Kecuali kalau di bawah sininya dia bukan Newton, sini KN, ini nggak bisa masukin. Gitu loh. Jadi, ingat satuan utamanya itu apa. Dia itu sama dengan apa, gitu loh. Jangan, posisinya itu langsung gitu ya. Nanti ya pikir seperti itu. Nanti, di bagian penentuan dimensi ini, ya, ini dimensinya udah dapat nih. Kita dapat ininya ya. Oke. Di sini, itu kan A gross ya. A-nya di sini sebenarnya ada nih. A dia 360. Berarti kan kita nyari yang lebih besar daripada yang di sini. Yang di soal kalian. Contohnya seperti itu ya. Nah, udah dapat, kita cek penampang kekuatan terhadap lelehannya. Karena kita pakai baja, berarti kita pakai leleh. Kalau kita pakai beton, berarti kita pakai uji tekannya, gitu ya. Nah, ini kita pakai dari lelehnya. Jadi kita cek dulu, dia melelehnya seperti apa. Oke. Dari rumusnya kita ada rumus seperti ini tadi ya. Ini rumusnya AG kali FY-nya. Oke, FAG-nya, FY-nya ini. Kalikan, kita hitung PU-nya apakah lebih besar dari 0,9 dari nilai PN yang di awal tadi.
yang di sini. Nih, PU yang di awal sini itu harus kurang dari sama dengan dari yang ini, gitu ya. Oke. Oke, ini ya, contohnya seperti itu. Ya, terus untuk yang berikutnya, tunggu. Yang berikutnya ini ada cek terhadap fraktur. Jadi fraktur itu kuat tekan, tapi yang posisinya dia kalau misalnya itu dia dah retak apa namanya kalau misalnya kan kita tadi lelah ya, kalau lelah kan terhadap panas tuh. Nah kalau retak ini terhadap tekanannya. Nah tekanannya itu seperti apa maksudnya itu dari apa namanya bajanya ya, istilahnya kalau misalnya kalau kita lihat baja kan kita ada fraktur, lelah ya segala macam itu. Uji tekannya masing-masing gitu ya kalau untuk yang di bagian bajanya. Oke. Di sini kita sudah cek. Jadi kalau misalnya PN-nya di awal tadi, ini kita pakai yang namanya AG kali U, ya kan? Ini FU ini dari soal. Ya, dari soal yang di sini. Terus yang di bagian apa namanya? Ini faktor apa namanya faktor koreksi faktor apa namanya faktor pengurang jadi kayak semacam aglos ini yang kita gunakan tuh 0,85 dari persen dari 360,7 ini kayak faktor pengurangnya biar apa namanya posisinya dari faktor reduksinya lah kalau misalnya itu kan faktor reduksi ini masukkan kali kan oke sini ada kita cek lagi kalau sudah oke kita lanjutkan yang berikutnya terhadap faktor oke tadi ini ya ada faktor, terus kita cari batang tekannya. Tadi kita cari batang tarik, ya kan? Kita sudah cari batang tarik, sekarang kita cari batang tekan. Nah, batang tekan kita cari sama dengan caranya dengan batang tarik, ya kan? Cuman dia menggunakan NU. NU itu sama kan PU itu sama sebenarnya. Jadi nilainya itu sama ini sebenarnya. Cuman sebutannya saja kalau P dan N untuk yang bagian tarik dan tekan. Jadi ini sama, contohnya dimensi juga sama, perhitungan dimensinya juga sama, 286. Nanti kita cari di sininya itu berapa gitu kan. Nih, 360 ya di sini ya. Kalau tadi 286 lebih besar kan. Kita cek kelangsingan penampangnya. Ini kalau ini kan dibuat sama nih, antara batang tekan sama batang tariknya ini dibuat sama kalau di contoh ini. Jadi nanti kalian ceknya itu bisa disamakan. Jadi kalau misalnya ini L ini bentang panjang kalian, kalikan faktor reduksinya, kali 0,144, I minimumnya ada di sini. Jadi I minimum antara IX dan IY itu yang paling minimum yang mana? Kalian ubah ke bagian, ini kan 1 cm nih. Kalian ubah ke apa ini? Kalau ini 5 meter toh. Nah, kalian ubah ke meter di sini. Nah, di sini lambdanya B per 2TF. Sama aja nih dari rumus ininya ya. Cek dari sininya, masukin. Tinggal ini juga sama, rumusnya tinggal dari sebelahnya. Oke. Nah, ini cek aja plat badan, plat sayapnya, kita cek masing-masing. Ini contohnya juga udah sesuai dengan yang sebelumnya ya ininya ya. Terus cek fractal buckling, cek kekuatan penampang. Oke. Setelah cek kekuatan penampang, kalau misalnya dia salah satunya dia kuat antara NU, ini yang bagian batang tekan tadi ya. Jika NU sama dengan dikalikan dengan faktor reduksi dari N kali N nominalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia kurang lagi, berarti dia kuat. Kalau dia kuat, berarti profil itu bisa ditahan oleh profil yang ada di sini, gitu ya. Oke, sekarang gini, kalau ini kan berdasarkan tabel, ya kan? Bisa berdasarkan tabel dari ini tabel ini kan sudah di pasaran ya, sudah ada di pasaran, maksudnya sudah di pasaran tuh dia sudah tersedia loh, sudah tersedia yang ada di pasar gitu kan untuk yang bagian jenisnya, jenis tabel-tabel yang di sini maksud saya. Nih, ini kan sudah tersedia di pasaran. Yang di tabel kalian sudah download kalian tabel warna biru itu sudah ada di pasaran. Jadi kalau misalnya kalian, oh Pak saya mau custom, oke nggak apa-apa silahkan. Kalau mau custom kalian hitung lagi yang namanya ininya. Kalian hitung manual. Hitung manualnya gimana? Ini kalian hitung A-nya, kalian hitung beratnya, kalian hitung IX-nya segala macam ini. Ini berdasarkan perhitungan yang ada yang namanya di fisika kalian kemarin, momen inersianya, luasnya segala macam itu pakai itu. Kalau kalian menggunakan apa namanya custom. Jadi kalau misalnya kalian menggunakannya ada di tabel langsung aja ada di bagian sininya, berarti
kalian nggak perlu custom. Tapi kecuali ya, kalau misalnya di proyeknya beberapa ada yang custom. Soalnya, kenapa ada yang custom? Biasanya dia di lapangan itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya. Jadi pada saat kalian mengoreksi, tabel yang di penampang yang kita gunakan itu di sana harus tipe sekian dan panjangnya mungkin lebih panjang dari apa yang di pasaran gitu. Jadi beberapa di custom seperti itu. Jadi kayak misalnya tebalnya harus sekian. Oh, pada saat dicek engineering-nya bagian sayapnya kurang tebal di pasarannya harus sekian gitu kan. Jadi otomatis hanya sayapnya aja yang ditebelin, bagian webnya nggak ditebelin gitu, bisa beberapa itu custom namanya. Jadi atau ya bagian lainnya, oke. Untuk kalau digabung-gabung mungkin lasnya agak susah mungkin kan, bagian lasnya bagian susah. Mungkin beberapa engineer mungkin membuat langsung batang yang di pasaran itu kan 12 meter biasanya per 12, terus dibagi dengan langsung 30 meter misalnya untuk masuk ke dalam tanah gitu kan. Kalau misalnya dalam tanah kan dia kalau pakai las itu bahaya karena ada cepat, kalau misalnya nggak kuat ya patah pada saat memasukkan ininya ya, pondasinya itu ke sana, batang bajanya ke sana gitu. Oke. Nah, kalau udah ngecek seperti ini, kalian sudah oke nih. Berarti yang dalam perhitungan ini, untuk perhitungan yang ini sininya, jadi kayak yang bagian tadi, yang contoh soal tadi, dia batang tekan sama batang tariknya itu dibuat sama. Jadi dimensi yang digunakan batang tarik sama batang tekannya itu sama, ya. Jadi ini sama ini semua sama semua. Jadi pada saat penggabungannya nanti itu sama. Cuman kalau misalnya kalian, Pak, saya mau lebih hemat lagi, oke nggak apa-apa. Dibuat lebih berbeda tuh nggak apa-apa. Cuman kalau buat berbeda itu perhatikan kalian namanya. Kalau misalnya kalian batangnya seperti ini, I, ya kan? Mana sih? I gini ya. Atau I gini ya. Itu kalian gabungkan dengan yang namanya seperti ini. Kalian perhatikan cara penggabungannya nanti. Ya kan? Ini gabungannya gimana, di mananya gitu kan. Nanti ada beberapa contohnya kalau misalnya itu atau digabung ke bagian kesininya. Jadi nanti untuk penentuan ini sama ininya itu nanti biar kalian tentukan sendiri atas persetujuan dari pembimbing kalian masing-masing. Oke, kalau misalnya seperti ini nggak masalah. Kalau digabung seperti ini, oh ya Pak, ya bagian tekan saya buat pakai I. Oke, bagian tariknya saya pakai C atau kanal. Itu kalau kuat, it's okay. Cuman kalau misalnya dia nggak kuat untuk penggabungan bagian sininya, bagian pengelasan atau bagian pembautannya, itu beda. Soalnya nanti kalian akan belajar yang namanya hitungan baut sama hitungan las. Kan sudah belajar di baja kemarin kan, cuman ini nggak dimasukin ke tugas besar karena posisinya itu akan lebih ribet dan akan memakan waktu. Jadi nanti mungkin akan dimasukin ke tugas yang berikutnya di semester depan. Itu mungkin ada gabungannya dari tekan sama tarik. Dan mungkin jembatannya nggak jembatan yang simpel ini, nanti jembatannya agak lebih lebih ribet lah daripada yang sekarang gitu. Mungkin kalian akan belajar nanti jembatan gantung atau jembatan yang lain yang mungkin yang menggunakan tali gitu kan, atau bukan tali sih, jadi kayak jembatan seperti ini ada ininya, terus ada tali-tali yang menghubungkan ke sini-sininya. Itu ada beberapa. Jadi ini pondasinya besar biasanya di sini. Jadi nanti tali ini ngikat ke sini, bagian sini diikat juga. Ada pondasinya juga. Nah, ini nanti ada hitungannya juga beberapa. Jadi kalian macam-macam jembatan lah yang nanti dipelajarin gitu kan. Lumayan. Strukturnya dapat ya. Kan. Oke. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Ini kalau sudah sampai sini, berarti kalian sudah selesai. Dan bisa buat ACC jilidnya gitu. Kedengeran suara saya? Halo? Halo, kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke, ada yang tanya enggak? Ini Alan, Denny, terus si Yoga, Yavi, Tito, mana manusianya nih? Apa, Pak? Hadir, Pak. Terus si siapa lagi nih? Adi Chandra datang. Adi Chandra di depan kameramu, Adi Chandra. Yoga pakai kaos ya, Yoga ya? Tunjukkan pesonamu. Yoga pakai kaos? Ya, Pak. Lagi Ya. di depan, Pak.
Kenapa? Lagi di depan. Dijaga bensin, Pak. Iya, Pak, bantu orang tua, Pak. Kalau kulit tuh pakai ini ya. Iya, Pak. Kemarin pakai, Pak. Kemarin make, ini sekarang nggak make. Ya, lagi di depan, Pak. Kalau di depan, pakai, Pak. Iya, depan nggak pakai. Masuk kamar dulu lah, masuk ke rumah dulu kan bisa pakai bajunya. Ya, Pak. Siap. Ini Adi Chandra mana Adi Chandra nih? Adi Chandra tidur nih anak ini, jangan-jangan. Apa, Pak? Nggak tidur saya, Pak. Hah? Mana kameranya? Sabar, Pak. Sabar. Baru bangun tidur itu pasti. Enggak. Ada tanyain nggak ini buat tugas besar? Ini udah beres seperti ya tugas besarnya ya. Nantinya sama saya ini beres lah nanti ini. Siapa ini aja? Ismail, Nurul, terus si Frisil, Naila, satu lagi siapa ya? Dani. Cepat lah ya. Udah ada yang ACC Pak? Ya belum ada yang ACC, masa cepet amat ACC. Belum ada Den. Jadi mau ACC dia nih, sama Bu Nani nggak ada Denny ya? Iya Pak, tapi belajarnya sama Pak Randi. Gitu. Oke. Untuk yang tugas besarnya ditanyain nggak? Yang tadi tinggal dikit lagi kan? Kalau udah nyampe situ, sebenarnya tuh ada gambar akhir ya. Nanti ada gambar akhirnya itu, nanti kalian gambar dimensinya yang kalian, dimensi akhir sama volume yang digunakan akhirnya gitu. Nanti di bagian terakhirnya itu ada gambar akhir. Nah, gambar akhir itu gini maksud saya. Nih, saya kasih contoh ya, saya pakai Word sebentar. Jadi kalau gambar akhir itu ya, itu seperti ini ya. Nanti ada gambar soal kalian, misalnya ini soal kalian ya. Enggak pas ya. Gini lah. Nah. Ini kalian pakai tipe berapa? Ini kalian tipe berapa? Jenis apa namanya yang kalian gunakan itu IWF apa namanya ada tulis sini di sini. Nanti di bagian sininya nanti ada bagian sendi rollnya sama biasa gitu. Ini pakai tipe apa gitu kan. Nanti bagian sininya kalian kalau misalnya kalian itu nanti bagian ini kan kalian potong aja kalian sini kalian potong. Kalian lihat yang namanya fondasi pelat yang ada di bagian diafragmanya. Nah, diafragma kan seperti ini nih. Kalau kalian kemarin yang pakai I seperti ini, nah itu kalian berapa ininya? Masih gambarnya. Gini ya. Nah, ini ada tipe apa, pakai berapa gitu. Nanti di bagian sininya. Nanti kalian gambarkan potongan kesananya sama kasih dimensi ininya gitu ya. Jadi kelihatan oh ini gambar akhirnya itu kekuatan sekian gitu dengan volume sekian gitu. Bukan volume sekian. Jadi dengan kekuatan sekian desainnya itu seperti ini dengan beban yang ada di situ sekian gitu ya. Itu yang bagian nanti terakhirnya seperti itu. Dan selesai dari situ kalian finish dan bisa ACC jilid dan kalian bisa senang gitu ya. Akhirnya tuh ini ya ini dua nilai langsung ya. Di sini dua nilai langsung saya ingetin. Dua nilai langsung itu maksudnya nilai baja dan nilai MECTEC kalian 20%-nya dari sini. Gitu ya. Nilai baja 20% dan nilai MECTEC 20% dari sini. Oke. Ada tanyain nggak ini buat tugas besar? Sekarang. Dani, udah beres Dani? Dani, Apa, Pak? sudah beres? Peletakan. Siapa? Apa? Peletakan. Nggak kedengeran Dani, nggak kedengeran. Diperletakan, Pak. Di peletakan apa? Oh, masih peletakan itu. Ya. Udah checking belum? Belum. Belum. Oke, Nela sampai mana Nela? Punya saya doang ya. Saya tahu ya sih itu Nela sama si Frisil. Nela Frisil sampai mana? Kalau dua itu udah ketemu sama saya soalnya. Ismail dan si Nurul. Kalau si Nela Frisil sampai mana? Nela. Frisil. Alan nggak? Perletakan, Pak.
Peletakan. Alan nggak pakai kemeja? Pakai utensil lagi, Alan. Alan? Mau olahraga, Alan? Mau Habis olahraga apa? jogging tadi, Pak. Iya, ganti baju dulu, Alan. Nanti saya buat alfa loh. Oh iya, Pak. Apa nyampe mana Ayla, siapa namanya nih? Frisil? Nyampe mana? Sampai peletakan, Pak. Peletakan juga. Oke, kalau Naila. Ini peletakan yang dinamis apa yang statis? Yang habis itu, Pak, dia pragma. Oh, yang dari beban P atau dari beban kendaraannya? Masih P satu satuan. P, Pak. Oh, berarti masih yang statis ya. Yang dinamisnya belum berarti ya. Terus si Naila sampai mana Naila? Mana Naila ini? Kameranya mana sih Naila? Naila. Nggak ada dia Naila di sini. Oh, Naila nggak ada Naila. Menghilang. Pak, ajarin bikin sketsa dikit, Pak. Apa? Ajarin bikin sketsa di AutoCAD. Oh, sketsa di AutoCAD. Itu kan pakai main sudut-sudut doang itu nanti. Oke. Siapa ini? Sasmintone siapa ya? Oke. Sekarang gini, ada 20, 30. Nela mana Nela? Tadi belum Nela? Oh, menghilang Nela. Justru nggak ada. Cek aja. Ini tuh saya nggak lihat Yafi dari tadi. Nggak hidup kamera. Yafi kemana Yafi nih? Yafi, Ada, Pak. are you okay? Nggak dijawab lagi. Oke. Ada, Pak, ada. Ntar. Ada apa namanya? Ada chat dari Ica sebentar ya. Saya juga ada chat, Pak. Bentar, Pak. Ada chat ya? Dari Ica, bukan dari Bu Ica. Oke. Kalau nggak ada ya, sudah ya. Nah, tadi, Pak, Tadi. minta ajarin bikin sketsa dikit. Itu sebenarnya gini ya, kalau sketsa-nya saya gambar di sini aja deh. Kalau buka cat lagi agak repot di sini. Soalnya cat saya ini agak bermasalah. Tadi buka-buka langsung. Yang sama kayak gambarnya kemarin itu sih sebenarnya. Loh, ini nggak keluar gambarnya ya. Tunggu.